berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
anugerah Tuhan bagi kita sangat-sangat indah. Dia menyediakan segala sesuatunya, Dia merencanakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jangan pernah putus asa, apapun yang sedang kita alami. Ingat, kasih Tuhan selalu nyata atas kehidupan kita. Shalom, Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari Kudus yang berbahagia. Senang sekali bertemu dengan para kaum perempuan. Nah, pada kesempatan hari ini, sebelum kita bersama-sama membahas tema kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bertemu melalui media online ini. Dan jikalau sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian akan kebenaran firman-Mu,
Kiranya Tuhan sendiri yang hadir dan menolong hambamu ini. Berikanlah hikmat pengertian pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga hambamu engkau layakkan, engkau kuduskan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Topik kita hari ini berkenaan dengan mengelola kekhawatiran dengan rasa syukur. Nah, tentunya teman-teman di sini pernah mengalami kekhawatiran, bukan? Nah, sebelum kita bersama-sama membaca ayat Alkitabnya, saya meyakini bahwa saya sendiri juga pernah mengalami rasa khawatir. Bagaimana kekhawatiran bisa membuat hati kita tidak damai sejahtera, sehingga kita mungkin tidak pengen melakukan apa-apa, bisa stres, depresi, bahkan karena kekhawatiran. Nah, kita akan baca Alkitab kita dari Matius 6 ayat 34. Di situ dikatakan, sebab itu, janganlah khawatir tentang hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Cukuplah kesusahan sehari untuk sehari. Ayat yang berikutnya ada dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ketiga yang menjadi dasar perenungan kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Semua orang pernah mengalami kekhawatiran, tidak pandang usia, tua, muda, miskin, kaya, laki-laki, perempuan, para bapak-bapak, ibu-ibu, semua pernah mengalami kekhawatiran. Nah, kalau ibu-ibu, apa yang dikhawatirkan? Biasanya ibu-ibu tuh khawatir tentang anak saya, cucu saya sudah punya cucu loh ibu-ibu, atau keuangan. Wah, kalau besok pensiun seperti apa keuangannya, kesehatan, masa depan kita. Besok kalau saya sudah tua, kira-kira saya akan di panti jompo atau tinggal dengan anak atau tinggal sendiri. Kita mengkhawatirkan banyak hal. Tuhan ingin kita mengelola kekhawatiran dengan rasa syukur. Nah, hari ini kita belajar bagaimana cara melakukannya. Nah, kita sudah membaca tadi. Yang pertama, jangan khawatir tentang hari besok. Kenapa? Karena, oh sorry ya, karena disebutkan Matius 6 ayat 34, jangan khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan, kekhawatiran tidak menambah umur, tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menambah beban berat. Ingatlah bahwa Tuhan itu memegang hari esok. Kita tinggal beriman, percaya kepada Dia. Jadi, kita tidak perlu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Nah, kemudian biasanya 90% kekhawatiran kita tidak terjadi. Apa yang kita sangat khawatirkan, coba ibu-ibu bisa mengingat kembali. Apa yang saya khawatirkan ya? Biasanya 90% kekhawatiran itu tidak terjadi. Jadi capek deh gitu ya kalau kita
merasa bahwa khawatir terlalu berlebihan. Khawatir boleh, tetapi jangan berlebihan. Karena kekhawatiran itu tidak menambahkan duit. Jadi lebih baik jangan khawatir. Nah, ibu-ibu sering khawatir. Sama seperti saya juga sering khawatir soal ekonomi lah, keuangan, kesehatan. Kalau sudah usia-usia seperti saya, sudah mikirnya soal kesehatan, khawatir tentang kesehatan. Tapi Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam kebergantungan kita kepada Tuhan hari lepas hari. Jadi jangan pikirkan hari besok karena kesusahan sehari. Cukuplah untuk sehari. Hidup satu hari pada satu waktu. Bagaimana kita mengaplikasikannya? Ibu-ibu setiap hari boleh menyerahkan hidup kita. Mungkin setiap pagi bangun tidur kita menyerahkan hari ini kepada Tuhan dengan doa dan rasa syukur. Itu yang pertama, jangan khawatir tentang hari besok. Yang kedua, gantilah kekhawatiran dengan doa dan syukur. Jadi khawatir itu harus kita terima, kita akui bahwa saya khawatir, tapi kemudian kita ganti kekhawatiran itu dengan beriman kepada Tuhan. Yang pertama tadi, dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Jangan khawatir, tapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa kita perlu berhenti khawatir, berhenti khawatir. Khawatir boleh, tidak mungkin kita dalam hidup kita tidak pernah khawatir, tidak mungkin. Tapi berhentilah khawatir, jangan khawatir berlebihan. Berhenti khawatir, mulailah kita berdoa, menaikkan doa permohonan kita, ya, mulai berdoa, dan kemudian kita mengucap syukur dalam segala hal. Di situ digarisbawahi ya, mengucap syukur dalam segala hal. Syukur bukan hanya untuk hal-hal baik, tetapi juga dalam segala keadaan, termasuk hal-hal sulit yang terjadi. Bagaimana kita mengaplikasikan ayat ini? Buatlah jurnal syukur harian setiap hari. Bisa dituliskan hal-hal yang saya syukuri hari ini itu apa saja. Supaya kekhawatiran kita menjadi berkurang dan lama-lama digantikan dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang ketiga, syukur ada kehendak Tuhan dan kunci damai sejahtera. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Jadi kalau kita bersyukur itu artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Tuhan kita itu tidak meminta kita bersyukur untuk masalah. Tetapi bagaimana kita bisa bersyukur di tengah masalah yang terjadi? Syukur bukan berarti kita pura-pura bahagia. Syukur berarti mengubah cara kita melihat hidup. Kenapa? Saat kita bersyukur, kita itu mengalami ketenangan batin dan perspektif yang baru, mengubah cara kita melihat hidup sehingga kita bisa menaikkan syukur. Nah, saat kita bersyukur, hati kita itu dipenuhi oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Misalnya, ubahlah keluhan menjadi ucapan syukur. Saat kita mengatakan, Tuhan, anakku ini sulit diatur. Kita ganti dengan terima kasih ya Tuhan, anakku itu sehat dan aktif. Mungkin kita mengeluh, Tuhan, aku tuh capek ngurus rumah. Ganti dengan ucapan syukur gimana? Terima kasih ya Tuhan, aku punya keluarga yang bisa kuperhatikan. Nah,
Para tokoh iman juga mengatakan pemikirannya tentang syukur. John Piper mengatakan bahwa syukur ada pengakuan ketergantungan kita pada Tuhan. Bahwa kita itu tidak bisa sendiri, kita butuh Tuhan. Kita mengaku bahwa kita itu butuh tangan Tuhan memimpin, menyertai, membimbing kita hari lepas hari. Henry Nouwen mengatakan syukur mengubah perspektif kita tentang hidup. Dengan syukur, kita mendapat ketenangan batin dan mendapat perspektif yang baru sehingga kita bisa merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tim Keller mengatakan bahwa dalam penderitaan kita dapat menemukan alasan bersyukur. Tidak mudah, ya, rasanya paradok. Menderita kok bisa menemukan alasan bersyukur. Kalau kita sudah terlatih mengucap syukur, maka di tengah penderitaan, di masa yang sulit, kita tetap bisa melihat tangan Tuhan yang menyertai memimpin kita, sehingga kita menemukan alasan untuk kita tetap bisa bersyukur dalam keadaan yang menderita. Saya mau mengajarkan kepada ibu-ibu sekalian tentang segitiga syukur, tapi sebelum itu kita mau tahu dulu hambatan orang sulit bersyukur. Yang pertama adalah kita itu terlalu fokus pada kekurangan kita, penderitaan kita, kehilangan kita, rasa duka cita yang mendalam sehingga kita tidak bisa melihat perspektif yang lain karena terlalu fokus pada hal-hal yang negatif yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua ada kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat di media sosial, wah si A itu sudah melakukan ini itu, pergi ke sana sini ke luar negeri. Aku kok nggak pernah pergi ke luar negeri ya. Wah dia hebat ya, dia dipanggil khotbah di sana sini. Saya kok enggak ya. Membandingkan diri dengan orang lain membuat kita tidak bisa bersyukur, membuat kita justru merasa diri kita kurang baik, kurang berprestasi daripada orang lain. Yang ketiga adalah ekspektasi yang tidak realistis. Kita punya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, potensi hidup kita, situasi di sekitar kita. Nah, ekspektasi yang tidak realistis membuat kita sulit untuk bersyukur. Ketidakpekaan pada hal-hal kecil, sesuatu yang sudah biasa kita mendapatkan, misalnya setiap bulan kita dapat duit dari pasangan kita, karena sudah terbiasa kita tidak lagi mengucapkan terima kasih. Kita tidak peka terhadap hal-hal yang kecil yang kita alami hari demi hari. Yang kelima, kita kehilangan perspektif spiritual. Kita menganggap bahwa hidup itu ya memang seperti ini. Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan adanya hanya di hari Minggu pada saat saya ke gereja, saat saya berdoa. Padahal dalam setiap kehidupan kita ada Tuhan di sana. Tinggal kita itu peka enggak akan kehadiran Tuhan. Kita bisa melihat enggak kehadiran Tuhan di setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang kebetulan di dalam kehidupan kita. Hal yang lain adalah kita kehilangan harapan. Karena kita sudah merasakan kegagalan, kerugian yang amat sangat, kita sudah hopeless. Kita tidak tahu lagi bagaimana berharap kepada Tuhan dan merasa bahwa ya sudah menyerah. Apa yang bisa saya syukuri? Tidak ada yang bisa saya syukuri dan saya menyerah kalah. Dan yang terakhir adalah kita kurang latihan syukur. Syukur perlu dilatih setiap hari secara disiplin, rutin, dan konsisten. Oleh sebab itu, saya mau bagikan tentang segitiga syukur sebagai tahapan syukur kita kalau kita mau belajar bersyukur. Bahwa setiap hari kita akan melihat bahwa setiap kejadian yang terjadi ada Tuhan di sana. Ini dalam segitiga ini ada diri kita, pribadi kita,
dan ada Tuhan di paling ujung, di puncaknya. Segala sesuatu itu ada Tuhan di situ. Maka gunakanlah perspektif spiritual. Dan ada apa, bos? Bos ini bukan berarti eh, apa ya? Bos kita di pekerjaan, wong saya ndak kerja, saya ibu rumah tangga biasa kok, Bu. Bos ini singkatan, yaitu barang, orang, situasi. Setiap kita akan mengalami ketemu sama barang hilang, ya kan, situasi barang hilang, atau kita dapat barang, itu barang. Atau kita ketemu dengan orang, ada orang yang biasa mendatangkan kebaikan, yang memberi kita berkat yang luar biasa, ada orang yang rasanya toksik gitu bahasa anak sekarang, yang membuat kita sulit. Rasanya orang ini tuh nganyel gitu ya. Nah, kita sering ketemu dengan orang-orang yang seperti ini juga, atau situasi. Situasi yang dilematis, situasi yang biasa saja, rutin setiap hari, situasi yang mengejutkan, situasi yang membahagiakan. Nah, itu kita alami. Nah, tahapannya itu kita mulai dari yang pertama, yaitu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa membantu kita, memudahkan kita untuk kita melakukan syukur. Kita mendapat sesuatu sehingga kita bisa berterima kasih, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, bagian tengah-tengah ini kesulitannya sudah tengah, yaitu hal yang biasa. Hal yang biasa, yang rutin, kadangkala membuat kita itu tidak menyadarinya, karena itu butuh kesadaran sehingga kita peka terhadap hal kecil, hal-hal rutin yang terjadi dalam hidup kita, supaya kita tetap bisa mengucap syukur di momen-momen biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang sulit adalah bagian atas. Bagian atas ini bagian yang kita mengalami kegagalan, kesulitan, duka cita, masalah yang rumit, yang dilematis. Nah, di situasi ini kita butuh iman dan kedewasaan rohani supaya kita tetap mengucap syukur. Nah, kalau kita melakukan tahapan syukur ini, segitiga syukur ini dalam hidup kita, maka kita akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, momen yang luar biasa itu contohnya seperti apa? Momen luar biasa itu ketika impian kita menjadi kenyataan, mukjizat terjadi, ada keberhasilan, kita mendapat barang yang kita inginkan, kita dapat uang yang kita butuhkan, momen yang luar biasa. Momen yang biasa ada momen sesehari, momen rutin yang biasa terjadi di dalam kehidupan kita, momen mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, momen seharian ketika kita bekerja di kantor, momen-momen biasa sesehari yang kita alami. Dan yang terakhir ada momen sulit, kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang tidak terduga, yang mengagetkan, tapi mengagetkan dalam artian membuat terjadinya satu masalah, luka batin. Ini membuat momen sulit untuk kita bisa mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan. Tetapi momen-momen ini semua, apapun namanya, momen biasa, momen sulit, jadikanlah semua momen ini menjadi momen spiritual, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap momen-momen kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 15, dalam edisi bahasa Indonesia masa kini, di situ dikatakan semuanya itu, semua kejadian itu ada untuk kepentinganmu. Sebab semakin banyak orang mengalami kasih Allah, semakin banyak pula doa syukur yang disampaikan kepada Allah. Dan dengan demikian Allah dimuliakan. Kalau kita menaikkan doa syukur kepada Tuhan, Allah sendiri yang dimuliakan. Dan bagaimana sih cara kita bersyukur? Ini ternyata Mazmur itu memberikan tipsnya. Bagaimana kita mengucap syukur? Berapa kalinya kita mengucap syukur dalam satu hari? Pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan 7 kali
Dalam sehari ya Tuhan, aku tuh memuji-muji Engkau, aku menaikkan syukur kepadamu karena hukum-hukummu yang adil, karena sifat-sifat Tuhan yang luar biasa. Entahkah itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesabaran Tuhan. Apapun itu, kita bisa melakukannya setiap hari 7 kali. Jadi kalau kita mau buat jurnal syukur sebagai latihannya, kita bisa menuliskan 7 hal di mana kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Apa kesimpulannya? Dalam satu kalimat dikatakan saat kita bersyukur, kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Caranya bagaimana? Tadi pertama, serahkan hari esok kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang kedua adalah gantilah kekhawatiran dengan doa dan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan melingkupi hati kita. Dan yang ketiga adalah praktekkanlah kebiasaan syukur setiap hari. 7 kali dalam sehari. Catatlah, naikkanlah doa syukurmu kepada Tuhan dengan rutin dan konsisten. Marilah kita kalahkan kekhawatiran dengan iman, doa, dan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk hidup dalam iman dan syukur setiap hari. Kami serahkan setiap beban kehidupan kami, kekhawatiran kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kiranya Tuhan Yesus sendiri memampukan Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari Kudus untuk terus mengucap syukur dalam segala hal. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah dalam hidup kita begitu besar, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Ingat kasih-Nya yang sudah menyembuhkan kita. Ingatlah kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Ingatlah kasih-Nya yang mengubah hidup kita. Mari kita memuji Dia. Ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang
kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang mengasihi, mencintai, dan peduli dengan kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan, yang boleh memuji nama Tuhan, dan terlebih kami dengar isi hati Tuhan. Berikan kami Tuhan kerendahan hati yang sungguh-sungguh untuk kami mau melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Hari ini kami juga bersyukur Tuhan berikan waktu kepada kami untuk boleh mencurahkan isi hati kami, kerinduan kami kepada Tuhan di dalam doa kami. Kami membawa kehidupan ibu-ibu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di tengah-tengah segala pergumulan kehidupan, usaha pekerjaan, masalah keluarga, masalah anak, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus tolong kami. Para perempuan, para ibu-ibu dimanapun berada, tetap memiliki hati yang sungguh mengasihi Tuhan, sungguh mencintai Tuhan, sungguh rindu untuk melayani Tuhan. Dan biarlah iman kami boleh tetap bertumbuh, dan sungguh Tuhan Kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Usaha pekerjaan kami Tuhan berkati, keluarga kami Tuhan berkati, anak-anak studi dimanapun mereka berada, berikan masa depan yang indah buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di tengah segala pergumulan hidup kami Tuhan, kami rindu memiliki iman yang tetap teguh, terarah kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak menentu. Kami berharap Tuhan turun tangan, dan biarlah bangsa dan negara kami juga semakin bertumbuh dalam perekonomian. Setiap kesulitan yang ada, masalah perekonomian, biarlah Tuhan Yesus juga tolong, supaya kami boleh tetap hidup dengan penuh ucapan syukur, karena selalu ada berkat daripada Tuhan, selalu ada pemeliharaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, para pemimpin bangsa dan negara kami rindu mereka punya roh yang takut akan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rancangkan, sungguh itu berasal daripada Tuhan, dan sungguh untuk kemakmuran, kesejahteraan bangsa Indonesia. Anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, siapapun mereka Tuhan, berilah roh yang takut akan Engkau, dan mereka sungguh-sungguh mencurahkan kemampuan mereka untuk kemajuan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan iman, kerohanian kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kasih kami, cinta kami tetap hanya kepada Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Kau dapati kami setia sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ada kerinduan, ada harapan yang ada di dalam hati kami masing-masing. Hari ini belum terucap. Hari ini ada dalam hati kami yakin percaya Tuhan meniliknya. Dan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Kau akan menjawabnya. Kerinduan kami ini seturut dengan waktu dan kehendak-Mu, tentunya yang terbaik di dalam pandangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami, kerinduan hati kami ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.